Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast, ya kan. Seperti biasa, ini adalah podcast harian dari hari Senin sampai Jumat. Jadi gue akan mencari terus pembahasan untuk podcast ya. Walaupun mungkin ya kayak kali ini aja mungkin nih pembahasannya akan kurang relevan, kurang kurang enak buat didengar gitu ya, karena ya sebenarnya gue lebih banyak mau nge apa namanya ngomongin orang sih di sini gitu. Jadi buat kalian yang nggak setuju ya, mungkin kalian akan berpikiran negatif terhadap gua gitu ya. Oke, jadi di sini gua akan membahas ya tentang, ya kalian tuh kan udah tau lah ya, reviewer otomotif ya kan. Di luar sana tuh banyak banget reviewer otomotif, mulai dari di luar negeri maupun di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, tapi perbedaannya nih ya, reviewer otomotif yang di luar negeri sama di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri kayak misalkan US gitu ya, ada gua tuh sampai ngefollow yang namanya Eri Henning, ya. Itu dia salah satu reviewer otomotif terkenal banget ya di Amerika, dan dia apa ya, lebih objektif sih kalau nge-review apa-apa tuh, bukan berdasarkan dia dibayar siapa gitu ya. Jadi benar-benar objektif lah gitu ya. Kalau reviewer di Indonesia ya, ya siapa ya? Ya gue di sini nggak berani sebut nama juga sih ya, soalnya ya gimana ya. Pokoknya pokoknya yang terkenal gitu ya, yang kita semua tahu, ya kadang juga kan nggak objektif gitu loh. Padahal dia duit udah banyak, mobil udah banyak gitu kan, tapi tetap aja kalau dia lagi dibayar sama pihak ini ya, pihak A misalkan, ya dia akan mengunggulkan si pihak A gitu loh. Gitu aja sih menurut gua ya. Terus habis itu di Indonesia ini tuh kayaknya orang-orangnya juga, para netizennya juga cepet terbawa gitu ya. Jadi ya kan kita biasa kan, kita mengidolakan ya kan, sampai kita kita tuh punya banyak idola pokoknya di hidup kita gitu ya. Sampai kita mengidolakan seorang reviewer otomotif gitu kan. Ada yang mengidolakan Fitra Eri, ada yang mengidolakan Motomobi, ada yang mengidolakan Ridwan Hanif, ada yang mengidolakan siapa lagi, Iwan Banaran gitu-gitu ya. Masih banyak lagi gitu ya. Ya, terus abis itu kalau panutan kita ini lagi mengunggulkan pihak yang sebenarnya emang membayar dia gitu ya, terus kita langsung ikut-ikutan gitu loh, kayak oh ini bagus nih gitu loh. Itu terjadi juga sama bokap gue sih sebenarnya. Jadi waktu itu Expander itu baru keluarnya gitu, terus bokap gue itu kan suka banget kan sama Fitra Eri kan, suka banget sama Ridwan Hanif gitu ya. Pokoknya eh, nontoninnya ya antara dua itulah gitu. Terus wih, Ridwan Hanif ini sama si Fitra Eri ini punya expander nih. Wah ya, mau beli expander ah bah. Gue langsung, ngapain beli expander? Perasaan mobil juga apa banyak gitu loh. Nggak apa ya, nggak perlu lah gitu. Ngapain sih beli expander? Ini irit nih, gini. Wah ya, terus habis itu gua inilah gua tanya-tanya lah gitu ya ke orang yang emang udah beli gitu ya. Terus dan apa yang terjadi ya, setelah gua tanya-tanya, wah ini servisnya jelek banget ini. Dari awal aja udah nunggunya lama, gini, banyak keluhan gitu ya. Dan gak cuma sampai situ, ternyata mobilnya pun secara mesin, secara apa itu banyak keluhan juga gitu loh. Dan itu langsung dari orang yang emang menggunakan si expander gitu. Makanya gue di sini bisa ngomong kayak gini ya, karena emang dari si orang yang punya expander gitu. Jadi dia ngerasain sendiri. Dan gue bilang lah ke bokap gue, oh ya jangan jangan beli expander ya, kata temenku begini. Ya apakah bokap gue akan percaya? Enggak, tentu enggak gitu loh. Karena ya bokap gue tuh kayak udah
udah apa ya, udah mengagung-agungkan si apa misalkan Fitra Eri atau si Ridwan Hanif gitu loh. Oh dia lebih ngerti, dia gini 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 ya. Sampai akhirnya nyokap gue kan emang orang yang anti apa ya, anti begitu-begitu kan. Jadi nyokap gue tuh tau lah kalau apa, mana yang iklan mana yang enggak gitu ya. Kata nyokap gue, wah itu mah iklan ya, gini gini gini. Udah langsung akhirnya oh ya udah nggak jadi, orang istri tidak menyetujui kan. Kalau anak tidak menyetujui masih bisa dibeli. Cuman kalau istri yang tidak menyetujui ya, waduh mau ditaruh di mana kan bingung gitu kan. Gitu. Nah, itu maksud gua gitu loh. Padahal reviewer di Indonesia ini ya itu balik lagi ya, masih apa mengunggulkan siapa yang membayarnya gitu loh. Itu banyakan seperti itu ya. Gua nggak memukul rata ya semua reviewer kayak gitu, cuman ya ya emang kenyataannya cukup banyak ya reviewer yang mayoritas lah, reviewer-reviewer otomotif yang seperti itu gitu loh. Nah, sampai di sini mungkin kalian akan, oh enggak lah gini 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 gini. Terus pokoknya kalian menghujat gua gitu ya. Oh lu tahu apa soal reviewer gini 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 gini. Ya karena ya apalagi apa ini ya, nggak usah reviewer deh. Kayak motovlogger gitu ya. Kalian ngefans sama motovlogger ini gitu ya. Dia nyobain motor ini gitu. Yang emang udah jelas-jelas ya kan, banyak kan motovlogger kan bilang dari awal kan, ini kita dipinjemin unit gitu. Gua tuh dipinjemin unit gitu dari pabrik ini gitu misalkan. Terus ya karena dipinjemin unit dan itu juga dibayar gitu loh. Ya pasti ngomongnya juga yang enak lah gitu ya, yang enak-enaknya lah gitu ya. Sampai akhirnya kalian terbawa gitu. Oh, ini enak nih motor ini nih. Ini the best nih motor ini. Nah, karena dulu itu zaman sebelum reviewer otomotif itu booming ya. Apalagi reviewer otomotif yang apa kelas-kelas motor gitu ya, bukan mobil. Ya, itu sebelumnya pabrikan motor itu ngasih ke motovlogger gitu ya, apa minjemin unitnya ke motovlogger ya, secara tidak langsung dia kayak kerjasama sama motovlogger itu gitu loh. Nah, sampai akhirnya banyak yang terbawa gitu loh ya, kayak waktu itu misalkan aja KTM nih misalkan ya, KTM tuh waktu itu baru keluar ya, baru-baru keluar RC 250 ya kan. Terus di Indonesia itu siapa sih yang tahu KTM ya kan, ya anak-anak anak-anak San Mori kan rata-rata taunya Yamaha gitu ya. Siapa yang tahu KTM kan. Terus di KTM inilah apa minjemin unit ke Jody lah gitu ya. Gua nggak tahu tuh itu beneran apakah ada bayaran apa gimana, gua nggak tahu gitu ya. Kayaknya sih ada bayaran harusnya. Nah, udah gitu si Jody ngevlog tuh di motor itu gitu kan. Wih, begini 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 ya kan. Plus-plusnya tuh apa pokoknya yang plus itu ditonjol-tonjolin banget gitu. Yang minusnya dikit banget yang ngeluarinnya gitu kan. Tetap ada plus minus gitu, tapi apa ya, nggak sebanding gitu loh. Plus sama minusnya tuh nggak sebanding gitu. Jadi gue udah tahu dari situ, oh begitu, itu mah ini mah apa iklan doang gitu kan. Terus abis itu sekarang kan buktinya jadi banyak kan orang yang beli RC kan, beli Duke gitu, itu jadi banyak banget gitu. Dan akhirnya apa, emang begitu dipakai ya, misalkan jangka waktu sebulan 2 bulan mungkin nggak akan ada masalah. Cuman begitu ada apa udah dipakai lebih dari jangka waktu itu ya, baru deh pada komplain, oh begini 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 begini. Nah itu si Jody juga udah, ya di sini kan Jody ya. Nah si Jody juga udah nggak tau menau tuh, kayak "Ya udah gua udah nggak ada urusan gitu kan." Udah tinggal tinggal jalan-jalan aja dia kan gitu ya. Ya emang dia dikontrak kan, ya kita kan inilah apa profesional aja lah gitu kan. Gitu. Tapi ya netizen-netizen ini yang terlalu apa yang terlalu menganggap itu sebagai apa mengagung-agungkan banget gitu loh. Ya, gitu sih. Ya. Ya oke lah yang namanya
kita nih dikontrak, kita profesional kan, ya kan? Kita nggak mungkin dong ngejatuhin produk yang ngontrak kita. Kita nggak mungkin ngejatuhin produk yang udah ngontrak kita, perusahaan yang udah ngontrak kita gitu kan. Kita nggak mungkin jatuhin produknya gitu kan. Oh ini jelek, ini nggak mungkin. Cuman maksud gue di sini adalah ya jadi netizen juga sebetulnya harus cerdas gitu ya. Harus tahu mana yang emang iklan, mana yang emang beneran gitu loh. Jadi ya nggak kemakan iklan mulu. Kan kita hidup ini kan sekarang kayak misalkan ya ini nih yang apa yang sampai sekarang gue masih ngakak sebenarnya. Satu silinder sama dua silinder itu awalnya dari mana? Ya dari iklan gitu. Dari orang yang tadinya ngomong ya, kayaknya nih orang ini nih, gue curiganya orang ini nih ya dari pabrikan yang dua silinder itu ngomong begini dan banyak yang denger gitu. Dan oh iya akhirnya jadi cocok logi itu kan. Jadi cocok logi sampai akhirnya satu silinder itu tuh kayak udah ditinggalkan gitu. Ah, ngapain beli motor 250 satu silinder gitu kan. Beli motor 250 ya dua silinder. Itu terjadi juga sama bokap gua. Jadi waktu si ceker itu ngambil motor apa? Motor CBR 250R yang dual kin ice itu, ya. Bokap gua bilang gini ke gua, nanya, "Itu berapa cc, Van?" Dua setengah. Dua silinder gak tuh? Ya satu silinder. Lah, kok satu silinder sih gini? MT aja dulu dua silinder gini. Aduh, gue di situ kayak ya 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 kenapa gitu kan? Apa salahnya gitu kan? Apa sih gitu? Jadi kayak gue langsung langsung aduh, orang-orang kok makin kesini tuh bukannya makin pinter gitu ya. Makin kesini tuh makin kebawa iklan gitu, kemakan iklan gitu loh. Waduh, gila sih. Ya, udah sekian dulu dari gue. Nggak usah beda sabi podcast. Gue pamit, bye.